Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Sobat Kimung. Sobat Kimung, kembali lagi di channelnya Kimung Bot. Konten kali ini adalah PQ, pendapat Kimung. 3, 2, 1. Oh ya Sobat Kimung, ini adalah berita viral beberapa hari yang lalu, tapi sebelum Om Kimung bahas itu, Om Kimung mau minta dulu sama Sobat Kimung. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Karena konten-konten Om Kimung ada beberapa konten seperti QQ, Jalan Tengah, Kimung Jalan-Jalan, Kisut, Kimung Suka Tawa. Oke Sobat Kimung, beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 9 Agustus, di hari Selasa, 9 Agustus 2022, ada berita viral seorang anggota Pas Pampres memukul sopir truk dan keneknya. Awal peristiwa tersebut terjadi ya hal sepele, hanya hal sepele tapi akhirnya menjadi besar. Makanya konten kali ini Om kasih nama Siapa Tekan Siapa. Sobat Kimung, kejadiannya di Jalan Ahmad Yani, perempatan Girimulyo, Manahan, Solo. Pada saat itu ada sebuah mobil yang menerobos lampu merah. Dan di berlawanan arah sudah lampu hijau. Nah, karena terjadi penerobosan tersebut, maka terjadilah berbenturan badan mobil yang menerobos dan dengan truk yang ada pada saat itu yang sudah lampu hijau. Nah, pada saat terjadi perbenturan tersebut, dari mobil hitam yang melanggar lampu merah turun dan ini mungkin ada kesalahpahaman atau bagaimana, terjadi penganiayaan sopir truk dan keneknya dipukul. Nah, dari 3 orang yang turun dari mobil warna hitam yang berpakaian dinas, ternyata adalah Pas Pampres. Untung bukan 3-3-nya. Kalau 3-3-nya yang mau memukul, aduh, Om Kimung bingung. Itu institusi udah pasti tercoreng banget. Tapi kalau yang satu ini tetap tercoreng, tapi ini oknum yang harus dibina. Sobat Kimung, setelah kejadian tersebut, anak si sopir truk menyampaikan di sosmed melalui Twitter entah siapa, Om Kimung belum jelas, dan itu nyampe ke Wali Kota Solo, Mas Gibran. Dan Mas Gibran hanya men-tweet, akan saya cari. Sobat Kimung, Om Kimung tidak membahas itu, cuman Om Kimung mau menyampaikan siapa tekan siapa. Ini fenomena yang terjadi lagi di negeri ini. Seseorang yang punya power, dia bisa menekan. Contoh, seorang oknum Pas Pampres menekan seorang sopir, akhirnya terjadi pemukulan. Tapi lagi-lagi, seorang wali kota, Mas Gibran, juga menekan dari Pas Pampres atas perilakunya. Walaupun menurut sisi pandang Om Kimung, peneguran atau penekanan Mas Gibran itu tidak salah. Karena jujur, keluarga presiden kita, keluarga Bapak Presiden Jokowi, seringkali dibully, dimacam-macamin. Semua Om Kimung lihat tidak ada yang marah. Tapi kali ini Mas Gibran itu marah karena rakyatnya yang dipukul oleh Pas Pampres. Itu jelas. Om Kimung salutlah atas keberaniannya untuk membela rakyatnya. Nah, semua itu kembali ke perilaku manusia masing-masing. Ada salah satu contoh, setahun yang lalu kalau salah kepala Israel kalau salah, yang terjadi penyekatan PPKM pada saat lalu
Bang Israel ini juga salah satu pas pampres. Nah, dia itu juga terjadi bentrokan fisik di sana. Sorry, bukan bentrokan fisik, maksudnya gesekan-gesekan ini penekanan kepada pas pampres tersebut. Tapi dia rendah hati, dia minta maaf segala macam. Jadi kalau Om Kim melihat ini kembali ke perilaku masing-masing. Nah, perilaku-perilaku inilah yang sering terjadi karena udah masa posisi, megang posisi, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Sobat Kimo, yang unik di sini yang Om Kim katakan, siapa tekan siapa. Pas pampres tekan rakyatnya, tekan sopir truk, pas pampres ditekan wali kota Solo. Yang Om Kimong yang kaget, ada perilaku yang menurut Om Kimong di luar nalar. Menurut pendapat Om Kimong di luar nalar. Boleh dikata arogan lah. Sopir truk sopir truk dipukul oleh pas pampres. Nah, pas pampres dilakukan juga, diperlakukan juga dengan hal yang sama. Bukan dalam arti pemukulan, tapi secara mental itu terganggu. Contoh, nanti Sobat Kimo lihat dah, pemampasan atau pembukaan maskernya itu secara paksa. Dan itu terlihat sekali. Terlihat sekali bagaimana marahnya Mas Gibran. Nah, itu Om Kimo hanya berpesan kepada Mas Gibran. Mas Gibran salah satu contoh panutan tokoh muda yang di mata Om Kimo bagus, berhasil. Tapi kali ini Om Kimo mengasih masukan Mas Gibran. Mas Gibran harus bisa mengendalikan diri. Karena apa? Pemaksaan tersebut dengan mimik yang kelihatan begitu marah, itu ada 2 pelanggaran. Pertama, Mas Gibran memaksa orang untuk membuka masker, melanggar peraturan prokes. Kedua, Mas Gibran melakukan hal sama seperti dengan Bang Ari Misbah sebagai pas pampres yang memukul sopir. Sama-sama melakukan penekanan. Mas Gibran masih muda, Om Kim yakin. Dengan perilaku seperti ini, dengan kejadian yang kemarin, Mas Gibran pasti bisa koreksi diri. Om Kim cuma saran, ikuti aja jejak Bapak. Bapak Joko Widodo itu nggak mungkin nggak pernah marah. Beliau pasti ada suatu saat marah. Cuman beliau marahnya itu bisa dengan tenang, bisa melalui tangan orang. Jadi Sobat Kimung, kadang-kadang emosi itu di luar kontrol. Om Kimung juga nggak nyalain Mas Gibran. Tapi pada saat itu Mas Gibran mungkin di luar kontrol karena marah besar. Rakyatnya dianiaya oleh oknum pas pampres. Jadi kali ini Om Kimung cuma berpesan, siapapun kalau dalam posisi di atas atau dalam memegang jabatan, apalagi tokoh figur, tokoh publik, tolong kendalikan emosi. Mas Gibran sebenarnya bisa aja pada saat Mas Gibran marah, Mas Gibran pakai tangan panjang orang. Misalnya ada pampres di sana yang temannya sampaikan, tolong itu buka maskernya. Dan Mas Gibran di situ bersih. Jadi kemarahan Mas Gibran tetap tenang, walaupun Om Kim yakin Mas Gibran itu marah besar. Nah, Sobat Kimung sekalian, konten kali ini poinnya adalah kendalikan emosi. Kedudukan bukan segala-galanya. Dan di negeri ini masih berfungsi tekan siapa. Sama dalam struktur organisasi perusahaan juga pasti gitu. Dalam struktur di pemerintahan juga pasti gitu. Siapa tekan siapa. Tapi dalam arti seperti ini, Om Kim cuma pesan. Boleh saling tekan, tapi kendalikan emosi. Sobat Kimo, ini contoh buruknya, tapi masih banyak pas pampres kita yang beretikat baik dan yang punya perilaku baik. Ini hanya gambaran dan ini pasti manusiawi. Untuk komandan pas pampres, Om Kimung cuma pesan, Pak Ari Misbah ini, abang aja lah masih muda, Abang Ari Misbah ini jangan diberi sanksi yang berat, ini hanya karena pembinaan mental saja,
lakukan pembinaan mental, karirnya masih panjang, kesalahan manusia, hal-hal seperti itu pasti ada, dan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, Bapak Komandan Pas Pampres, lakukan pembinaan mental lagi kepada Bapak Hari Misbah. Oke, itu aja. Terima kasih Sobat Kimung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.